Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu untuk melakukan ubudiyah padanya. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dalam hidup dan kehidupan ini yang mungkin barangkali dalam sisa umur kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat beberapa hari ke depan, tadi juga sudah disinggung oleh pembawa acara, hari ini tanggal 26, berarti 1 bulan ke depan, tanggal 27 bulan depan kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Besar umat Islam, dan juga disebut dengan Hari Raya Kurban karena tanggal 10 itu adalah hari nahar. Tidak ada amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, hari nahar itu, melainkan adalah menumpahkan darah, penyembelihan hewan kurban. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, subuh ini kita akan berbicara sedikit tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan ini akan menjadi keyakinan bagi kita untuk memantapkan keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah ini. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan syariat kurban ini sudah dimulai dari Nabi Adam. Kemudian berlanjut kepada nabi-nabi yang lain, kemudian kepada Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap peristiwa haji, peristiwa Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, kita selalu ingat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Itu adalah ibadah kurban yang sudah disyariatkan jauh sebelum disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama yang kita akan bicarakan, kurban ini juga disebut dengan hadi, penyembelihan hewan kurban. Para imam mazhab sebagian besar sepakat bahwa hukum kurban ini adalah sunat muakkad. Jadi sunat yang sangat dikuatkan.
Bahkan ada salah satu dari imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, mengatakan bahwa kurban ini wajib. Jadi ada 4 mazhab yang kita kenal, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 3 mazhab mengatakan bahwa kurban ini termasuk adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah dan sangat dianjurkan. Salah satu mazhab yaitu mazhab Hanafi, bahkan kurban ini kata beliau adalah wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah olehmu sholat dan berkorbanlah. Nah, ini dasari, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semua perintah itu wajib, tapi Imam Hanafi mempunyai pendapat pemahaman bahwa kurban ini wajib bagi orang yang mampu, punya kelapangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menegaskan bahwa kurban ini adalah sunat muakkad yang sangat dikuatkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Majah, man kana lahu sa'atan wa lam yudh fala yuqrabanna musallana. Barang siapa yang ada baginya kelapangan dan dia tidak menyembelih hewan kurban atau tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami. Ini juga menunjukkan bahwa syariat korban ini adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mungkin barangkali perlu kita pahami sedikit. Bagaimana standar kelapangan itu? Para sahabat memberikan tuntunan kepada kita yang disebut seseorang mempunyai kelapangan itu adalah seseorang yang bisa mampu membeli hewan korban, hewan ternak, hewan yang akan dikorbankan pada hari nahar dan hari tasrik itu, dan dia juga masih mempunyai kecukupan untuk biaya hidupnya selama hari nahar dan hari tasrik. Jadi kalau dia punya kelapangan, tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-harinya pada hari nahar dan hari tasrik, dan dia mampu punya kelapangan untuk membeli hewan korban, maka itu dianggap adalah dia mempunyai kelapangan. Jadi kalau kita tidak punya patokan standar kelapangan itu, nanti kelapangan itu susah sekali kita pahami kelapangan seperti apa. Banyak orang yang punya, tapi dia tidak merasa lapang. Uangnya banyak, rumahnya banyak, berasnya banyak, sembakonya di rumahnya banyak, tapi tidak merasa lapang. Nah, maka kita berikan standar kelapangan. Begitu para sahabat, para ulama memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya. Kalau seseorang yang dalam hari nahar itu dan hari-hari tasri itu punya kecukupan dan dia bisa membeli hewan kurban, maka dia disebut dengan punya kelapangan. Nah, tentu yang tahu masing-masing kita, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berpulang kepada kita. Kita sendirilah yang tahu keadaan kita. Yang kedua, yang perlu dipahami dari hadis ini, Nabi mengatakan, janganlah engkau mendekat tempat sholat kami.
Sebagaimana kita ketahui, dan itulah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, setiap pelaksanaan sholat id itu lebih utama dikerjakan di lapangan yang kita kenal dengan musola, bukan di masjid. Jadi musola di sini adalah fala yaqrabanna musallana. Janganlah dia mendekat tempat sholat kami, lapangan maksudnya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia tidak diperkenankan mendekat tempat sholat atau lapangan sholat. Nah, ini juga perlu pemahaman. Apakah dia tidak boleh melakukan sholat id, sholat hari raya Idul Adha, karena dia tidak berkorban, karena dia mampu tidak berkorban? Tidak begitu. Dia tetap wajib disunahkan, sunnah muakkad juga untuk menunaikan sholat id. Untuk hadir bersama-sama melakukan sholat hari raya Idul Adha itu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu, di mana tempat penyembelihan hewan kurban itu adalah di tempat sholat id dilaksanakan, yaitu lapangan atau musola. Nah, kalau kita sholatnya di lapangan musola, tempat sholat id kita yang biasa, maka pelaksanaan kurban itu dilakukan di tempat di mana sholat itu dilaksanakan. Nah, maka di situ maksudnya adalah tidak menghadiri pelaksanaan hewan kurbannya. Lebih jelasnya lagi, di dalam aturan pembagian daging korban itu ada 3 hal. Pertama, kepada peserta korban. Jadi daging korban ini dibagikan kepada, ada 3 macam, ada 3 orang yang akan bisa menerima. Yang pertama adalah peserta korban. Yang kedua adalah kepada fakir miskin. Yang di dalam ayat menyebutkan orang-orang yang meminta. Orang yang meminta. Artinya orang yang meminta itu yang diperkenankan adalah orang yang tidak mampu. Maka kalau daging korban itu, kalau ada orang yang tidak mampu datang minta daging korban, itu sah. Ada tuntunannya. Tidak tercela. Tapi tidak semua orang boleh meminta. Yang boleh meminta itu adalah fakir miskin. Kalau orang mampu tidak boleh meminta. Tapi kalau dia dikasih, boleh dia terima. Itu bedanya. Maka maksudnya di sini, janganlah engkau mendekati tempat sholat kami. Artinya jangan meminta daging korban. Orang yang mampu berkorban, punya kelapangan, tidak berkorban, tidak diperkenankan meminta daging korban. Tapi kalau dia dikasih, boleh. Sah. Ya, ini maksudnya. Hadis ini maksudnya. Jangan nanti salah tafsir, salah pemahaman. Wah, kita kan orang mampu enggak berkorban, sekalian tidak sholat idnya. Karena dilarang. Nah, maksud larangan di situ adalah orang yang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, jangan sekali-kali meminta daging korban. Tapi kalau dia diberi, sah sebagai hadiah. Karena daging korban itu bukan hanya dibagikan pada orang miskin, pada orang yang mampu pun boleh sebagai hadiah. Ini pertama. Nah, jangan sampai nanti kita keliru. Nah, tapi memang sebagusnya, seyogyanya bagi yang mampu, sebagaimana tadi kita sampaikan, berkorbanlah. Karena ini adalah ujian keimanan. Ujian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besarlah nilai seekor kambing, seekor kipas, kalau dibandingkan dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kecil. Sangat kecil sekali. Apalagi dibandingkan dengan Allah, katakan tadi, inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak.
Kadang-kadang kita ini yang tidak merasakan, merasa sedikit terus. Karena merasa tidak puas terus. Sehingga kita lupa sebetulnya Allah itu telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ketika Allah perintahkan, syariatkan kepada kita, sedikit saja kita berat. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat keyakinan kita. Betapa beratnya ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Awalnya diminta mengorbankan putranya satu-satunya yang dia cintai, yang lama sudah tidak punya putra, punya anak. Lalu diberikan anak, lalu diminta untuk mengorbankan anaknya Ismail. Tapi karena iman dan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan anaknya. Apakah maksud Allah di situ? Maksud Allah hanya sekedar menguji keimanan kita. Sampai di mana keimanan kita? Karena kita begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Nah, dengan datangnya sedikit perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sanggup mengorbankan sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Jadi Rasulullah sangat menekankan bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, nah, sebagaimana tadi kita sampaikan. Yang kedua, dicontohkan oleh perihal dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu setiap tahun berkorban. Setiap tahun, bukan hanya satu kali berkorban, tidak. Bahkan satu riwayat yang sampai kepada kita dari Jabir bin Abdillah, hadis Muslim dan Ibnu Hibban, menyampaikan bahwa Rasulullah itu dalam haji wada itu menyembelih korbannya 100 ekor unta. Kita sering dengar tuh kan Nabi menyembelih seekor kibas. Ini kibas korban untukku dan keluargaku, dan satu lagi kibas itu korban untuk umatku. Tapi kadang-kadang kita jarang mendengar bahwa Rasulullah pernah berkorban 100 ekor unta. 63 ekor langsung disembelih dengan tangannya sendiri Rasulullah SAW. Selebihnya 37 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kita kalau mendengar kisah ini, riwayat ini, rasanya sangat sedikit lah yang kita keluarkan. 3 juta rupiah atau lebih, lalu kita berkorban menyembelih hewan korban. Di samping tadi sudah kita katakan, tidak ada amalan yang sangat dicintai Allah pada hari itu. Malaikat dalam menyembelih hewan korban menumpahkan darah. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sangat menekankan dan bahkan diberikan contoh oleh Rasulullah. Rasulullah berkorban setiap tahunnya, bahkan korban terbesar Rasulullah 100 ekor unta. Nah, ini kan kita terkaget kita sebetulnya. Lihat rumahnya Rasulullah. Mungkin barangkali Bapak dan Ibu yang pernah menunaikan ibadah haji, umroh, mungkin barangkali tahu persis bagaimana rumah Rasulullah sampai sekarang. Dibanding dengan rumah kita, jauh lebih baik rumah kita. Ukurannya cuma 3x5, yang sekarang dalam makamnya Rasulullah di situ. Nggak masuk logika kita tuh, nggak masuk. Rumahnya seperti itu, korbannya 100 ekor unta. Tapi rumah kita dibanding dengan rumah kita sekarang ini, rumahnya keramik, bertingkat, bukan hanya 1, 2, 3. 3. Berkorban dengan seekor kambing itu susah.
Baru korban dengan seekor kambing pun susah. Jadi kalau kita tanya, sampai di mana keyakinan kita ini, keimanan kita ini? Oh, tidak bisa kita katakan, kan itu Rasul. Iya, ya Rasul memang tidak bisa kita tandingi. Tidak mungkin barangkali kita menandingi Rasul. Tapi kita ini adalah umatnya Rasul. Kita dianjurkan mencontoh dan mentaladani Rasulullah SAW. Kita persis sama dengan Rasul, tidak mungkin. Tidak mungkin kita sama dengan Rasul. Rasul itu adalah orang yang sangat dermawan. Dan tidak mungkin kita ini umatnya ini melampaui dan menyamai Rasulullah dalam kedermawanannya. Tapi paling tidak, jangan sampai kita melewatkan keteladanan dari Rasulullah SAW. Ini sekali lagi menunjukkan Rasulullah itu mengatakan bahwa kurbannya adalah sunat yang sangat dikuatkan. Dengan anjurannya, dengan contoh yang diberikan kepada kita, apakah kita masih kurang yakin dengan ibadah korban ini? Padahal kita tahu bahwa ini adalah ujian semata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman kepada kita. Jangan sampai di antara kita ini yang kalau sudah betul-betul mempunyai kemampuan, kesanggupan, berat untuk melakukan ibadah korban ini. Di samping ini adalah syariat yang disyariatkan juga merupakan syiarnya Islam. Syiarnya Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Kurban ini, tadi sebagaimana kita katakan, sebagian besar para ulama mengatakan sepakat hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Ada sebagian ulama, khususnya adalah Imam Hanafi, mengatakan bahwa sunat ini wajib. Tapi yang mengatakan wajib juga tidak salah, karena ada memang kurban yang dilakukan wajib. Ada memang kurban yang dilakukan wajib untuk melakukan kurban itu. Pertama apa? Yang wajib melakukan kurban itu adalah orang yang melakukan ibadah haji dengan ibadah haji tamattu. Dan ibadah haji yang dilakukan dengan ibadah haji qiran. Jadi kalau orang naik haji, kan ada 3 manasik hajinya. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Bagi yang melaksanakan ibadah haji dengan ibadah haji tamattu dan qiran, maka dia wajib untuk melakukan kurban. Sedangkan yang melakukan haji dengan ifrad, maka dia tidak wajib berkorban, namun masih disunahkan untuk berkorban. Nah, kita lihat di sini. Rasulullah SAW yang kita tahu selama ini melaksanakan ibadah haji itu hanya 1 kali. Yaitu haji wada. Haji wada itu Rasulullah melaksanakan ibadah hajinya adalah haji ifrad. Artinya tidak wajib korban. Kurbannya Rasulullah itu 100 ekor unta itu kurbannya sunnah, bukan wajib. Sedangkan kalau kita melakukan ibadah haji tamattu dan qiran, maka kurbannya wajib. Bagaimana membedakannya? Haji tamattu itu adalah apabila ibadah haji kita lakukan, umrah dulu, baru haji. Jadi tahallulnya 2 kali. Tahallulnya umrah, kemudian nanti tahallulnya haji. Itu namanya haji tamattu. Nah, bagi yang melakukan haji tamattu ini, maka dia wajib berkorban. Maka korbannya wajib. Termasuk juga haji qiran, haji yang sekaligus dilaksanakan haji dan umroh sekaligus. Haji dan umroh yang dilakukan sekaligus, maka tahallulnya juga 1 kali sama dengan haji ifrad.
Itu yang membedakan pelaksanaan haji. Sedangkan haji yang dilakukan dengan ifrad, haji dulu baru kemudian dia umroh. Dan juga dalam satu kali tahallul. Nah, beratnya haji ifradnya adalah lama dalam memakai pakaian ihram. Karena sejak mulai dia berhaji sampai dia selesai haji, belum bertahallul, menggunting rambut, langsung umroh, selesai umroh, baru dia tahallul. Waktunya sangat lama. Sedangkan yang melakukan ibadah haji, haji tamattu, umrohnya dahulu, itu boleh tahallul dulu. Sebelum waktu haji datang, dia sudah bebas. Tidak ada larang-larangan bagi orang yang berikram. Kalau dia sudah umroh. Nah, baru nanti dia melakukan berikram lagi ketika melakukan ibadah haji. Nah, itu. Jadi kurban yang pertama adalah wajib bagi yang melakukan ibadah haji, hajinya tamattu atau qiran. Sedangkan yang melakukan haji ifrad, maka hukum korban bagi yang berhaji ifrad itu adalah sunnah. Nah, sedangkan Rasulullah mencontohkan itu dalam melakukan ibadah haji adalah haji ifrad. Kemudian kurban yang wajib itu adalah kurban yang dilakukan karena meninggalkan wajib haji. Jadi ada wajib haji yang tertinggal tidak dapat tertunaikan, maka dia harus membayarnya dengan berkorban. Maka ada istilah dalam kurban haji ini, ada yang disebut dengan kurbannya itu adalah kurban fidyah sebagai pengganti karena tertinggal wajib hajinya, salah satu wajib hajinya. Ada yang disebut dengan kurbannya itu adalah sebagai korban dam, sebagai denda, melakukan pelanggaran yang dilarang bagi orang yang dalam berhaji belum selesai tahallul. Di antaranya contohnya apa? Memotong kuku, memotong rambut padahal belum selesai tahallul. Maka dia kena denda, kena pembayaran, diganti. Atau melakukan membunuh binatang buruan, maka dia juga kena denda. Bahkan yang paling besar damnya, kifaratnya adalah seseorang yang belum tahallul dalam proses masih berikram melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib berkorban dengan seekor unta. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kategori memang korban itu wajib. Pertama adalah bagi orang yang melakukan ibadah haji dengan tamattu, kemudian dan qiran, korbannya itu sudah termasuk bagian dari manasik hajinya. Wajib dilakukan. Kemudian yang melakukan perlanggaran, larangan dilakukan bagi orang yang berikram selama proses hajinya berlangsung, maka dia kena dam. Juga salah satu bagian, tidak semuanya dibayar dengan dam, ada yang damnya berpuasa, ada yang damnya dengan memberi makan orang miskin. Tapi ada juga damnya itu dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Itulah yang disebut dengan kurbannya wajib di situ. Selain itu apa lagi? Kurban wajib itu adalah kurban nazar. Seseorang bernazar berkorban, tapi betul-betul berkorban. Beda dengan orang bernazar akan menyembelih seekor kerbau, seekor sapi, seekor kambing, tapi tidak menyebutkan kurban. Beda. Kalau dia bernazar kurban, hewan kurbannya disembelih pada hari penyembelihan hewan kurban. Itu tanggal 10 atau hari tasyrik. Tapi kalau dia bernazar dengan harapan terkabulnya keinginan seseorang, menyembelih seekor sapi, menyembelih seekor kerbau, itu bebas harinya, tapi tetap wajib hukumnya. Di hari-hari yang lain bisa dia melakukan penyembelihan hewan, tapi kalau tidak menyebutkan korban. Tapi kalau nazarnya korban, maka penyembelihan hewan korban nazarnya itu pada hari nahar dan hari-hari tasyrik.
Karena yang membedakan penyembelihan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disebut korban itu adalah apabila hewan sembelihan itu disembelih pada hari-hari yang ditentukan oleh syariat, baru dinamakan kurban. Walaupun mungkin barangkali beberapa saat, 1 jam, 2 jam sebelum sholat id dimulai, hewan korban kita sudah disembelih, mungkin dengan berbagai macam alasan, maka sembelihan sebelum selesai sholat id itu tidak disebut dengan kurban. Mana tahu nanti kalau ada sapinya sakit, yang pincang, nah khawatir lalu disembelih sebelum sholat id, subuh-subuh disembelih. Nah, itu tidak dihukum sebagai kurban. Dia tidak jatuh kepada kurban, sembelihan biasa. Atau lewat hari nahar dan lewat hari tasyrik, baru kita menyembelih hewan sembelihan kita, padahal kita berniat kurban. Dia tidak lagi dihukum sebagai hewan kurban. Nah, begitu juga orang yang menazar, kalau nazarnya bernazar kurban, maka nazarnya itu memang disembelih pada hari-hari penyembelihan hewan kurban. Itu yang membedakan. Karena tidak semua hewan sembelihan itu pada hari nahar atau hari raya atau hari tasyrik. Di luar itu bukan namanya kurban. Ada namanya akikah. Akikah itu penyembelihan juga. Tapi itu disebut dengan kurban. Kurban memang adalah hewan sembelihan yang disembelih dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada hari-hari sembelihan hewan kurban. Itu diantaranya adalah tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu baru disebut dengan kurban. Apalagi seseorang yang terhalang dalam melaksanakan ibadah haji karena mungkin barangkali tidak aman. Kita sudah proses, bukan sebelum berangkat tapi sudah proses. Tahu-tahu dalam perjalanan haji kita ada orang perang. Sehingga kita tidak bisa menuntaskan ibadah hajinya. Maka dia harus melaksanakan kurban. Dan kurban itu adalah wajib. Karena denda yang terhalang tidak dapat menyelesaikan ibadah hajinya. Nah, itu termasuk juga kurban yang wajib. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada kurban yang kita kenal dan kita ketahui ada kurban yang wajib seperti yang kita sampaikan tadi. Di antaranya adalah, tapi bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa hukum kurban itu adalah sunat muakkad, sangat dikuatkan. Oleh sebab itu sekali lagi jangan kita mengabaikan ibadah kurban ini. Terakhir, mungkin barangkali ini juga perlu kita pahami. Banyak orang mengatakan korban yang terbaik, yang afdol itu ada yang menganggap korban dengan kambing. Kalau hewan terbaik untuk hewan korban memang kambing. Dan ini sesuai. Pertama, kenapa? Karena bangsa Arab di saat itu kesenangannya daging kambing. Kemudian daging kambing ini adalah ukuran terkecil yang bisa terjangkau untuk semua orang. Kan tidak semua orang bisa berkorban unta. Tidak semua orang bisa korban sapi. Jadi minimal hewan korban terbaik ini semua orang bisa menjangkau itu. Paling tidak lebih banyak orang bisa punya kelapangan untuk berkorban itu adalah dengan hewan korbannya kambing atau kipas. Padahal di satu riwayat mengatakan juga kurban yang lebih afdal itu adalah korban dengan unta. Sesudah itu dengan sapi atau kerbau. Sesudah itu baru dengan kambing. Jadi kita bedakan korban yang afdal, paling afdal adalah dengan unta, dengan sapi atau kerbau, kemudian baru dengan kambing. Dari segi hewannya, hewan terbaik untuk hewan kurban adalah kambing. Alasannya tadi, pertama, karena hewan kurban ini memenuhi persyaratan standar minimal. Itu kalau kita lakukan seekor onta untuk satu orang. Jangan salah paham nanti. Kita beli ramai-ramai karena memang satu onta itu bisa untuk 7 orang. Satu sapi bisa untuk 7 orang.
Maka yang afdol itu adalah kalau kita kurban 1 ekor unta sendiri, satu keluarga, bukan patungan, bukan sirka. Sapi juga begitu. Jadi kalau orang berkorban dengan sapi dengan 7 orang peserta, itu sama hukumnya dengan berkorban dengan seekor kambing. Walaupun yang dipotong sapi. Tidak ada bedanya. Jadi jangan nanti menganggap saya berkorban dengan seekor kambing lebih utama dari berkorban 1/7 dari sapi. Sama hukumnya. Bahkan mungkin barangkali itu kalau dilihat dari manfaat kepada siapa yang menerimanya, fakir miskin yang akan menerimanya itu akan lagi berbeda. Yang lebih utama itu adalah apabila bisa memberikan pelayanan santunan daging yang lebih banyak. Daging yang lebih banyak karena banyak orang yang akan dapat menikmatinya. Apalagi kalau di suatu tempat bisa saja kambing itu dengan ukuran yang terkecil, 1 orang, 1 keluarga 1 kambing, atau 1/7 sapi dengan 1/7 onta, bisa sama nilainya, bisa juga berbeda. Itu tergantung kepada keadaan. Kalau di suatu tempat semua orang tidak mau makan kambing, maka yang lebih afdal sapi. Tapi kalau semua orang di situ adalah senangnya kambing, lebih afdal kambing. Nah, yang lucu kadang-kadang ada bapak-bapak, ibu sekalian, tapi saya tidak menyebutkan siapa ya, siapa saja mungkin barangkali. Ada orang yang maunya korban dengan kambing, tapi giliran ngambil daging korbannya tidak mau kambing. Kan ini lucu nih. Bukan tidak boleh. Afdalnya memang mana yang kira-kira yang sangat dibutuhkan. Alangkah nanti kita sangat keliru lagi, semua orang berpatokan, semua orang mengatakan bahwa berkorban itu dengan hewan kambing yang lebih afdal, semuanya orang berkorban dengan kambing, lalu orang tidak suka dengan kambing. Nah, ini susah lagi, panitia yang susah nanti. Nah, jadi baik dia berkorban dengan kambing atau dia berkorban 1/7 sapi atau 1/7 onta, ini hukumnya sama. Kecuali kalau dia berkorban 1 sapi untuk 1 keluarga, 1 onta untuk 1 keluarga, 1 kambing untuk 1 keluarga, itu berbeda. Memang lebih afdal 1 kambing untuk 1 keluarga, 1 onta untuk 1 keluarga, 1 sapi untuk sekeluarga, 1 kambing untuk 1 keluarga, itu memang afdalnya onta baru sapi kemudian kambing. Tapi kalau 1/7 onta, 1/7 sapi, 1 kambing itu sama. Podo wae. Jadi Bapak tinggal pilih saja. Boleh kambing, tidak boleh. Boleh kambing, boleh ikut 1/7 onta, atau boleh ikut 1/7 sapi. Sama hukumnya. Nah, ada lagi mengatakan, oh Ustaz, nanti kalau kita korban dengan seekor kambing kan bisa kita niatkan 1 keluarga. Nah, jadi nanti kalau kita 1/7 sapi, bagaimana meniatkan untuk 1 keluarga? Tetap niatnya 1 keluarga, tapi tidak dicatatkan semua anggota keluarga di situ. Tidak mencatatkan anggota keluarga kita di situ. Cukup 1 nama, niatkan untuk 1 keluarga. Sama dengan 1 kambing kita meniatkan. Kan orang yang berkorban dengan 1 kambing itu kan tidak juga mencatatkan semua anggota keluarganya kan. Ini korbannya Sianu, Pulan bin Pulan, 1 seekor kambing sekeluarga. Nomor 1, 2, 3, 4, sampai 7. Kan enggak. Begitu juga dengan 1/7 itu tidak mesti menyebutkan ke-7, bahkan menyebutkan semua anggota keluarganya, tapi niatkanlah untuk 1 keluarga. Walaupun namanya yang dicatat 1 di situ. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan ini sekali lagi mudah-mudahan memberikan keyakinan, mempermantap keyakinan kita untuk melakukan syariat ibadah kurban ini. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin pada pagi hari ini tidak ada tanya jawab.